Bukan Fuji namanya jika tak bikin gempar jagat maya tanah air. Setelah dihebohkan dengan beberapa banyak pria, namun tak ada yang nyantol. Namun baru-baru ini, putri bungsu Haji Faisal itu tiba-tiba pamer cincin dengan mata diamond berukuran kecil yang melingkar di jari manisnya. Nanti kalau tiba-tiba dilamar gimana? Sorry. Ini nih. Diamondnya. Fuji memamerkan cincin tersebut ketika ditanya oleh fansnya saat live ihwal kapan nikah dan dilamar. Dengan sumringah, Fuji langsung pamer cincin berlian di jari manisnya. Lantas, siapakah pria yang telah mampu meluluhkan hati Fuji? Belakangan, pria yang dekat dengan Fuji adalah Aisar Khalid, dan yang terakhir dan tak ada kejelasan adalah Verrell Bramasta. Lantas, benarkah di antara dua pria tersebut yang akhirnya bisa menjadi pelabuhan terakhir Fuji? Atau justru ada pria anyar? Setelah sebelumnya diberi hadiah mobil listrik mewah, Angel Karamoy kembali dapat kado tas mewah dari Gusti Ega di hari ulang tahunnya yang jatuh pada 16 Januari lalu. Kado super mewah dan mahal tentunya, berupa tas dengan harga miliaran rupiah diberikan kekasih tercinta Gusti Ega. Sontak saja pemberian itu membuat Angel histeris. Tak main-main, perayaan ulang tahun itu juga dihelat di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, tepatnya di California. Udah buka hati belum sih Kak buat yang baru? Ya kali mas, baru keluar tuh akte. Udah ada yang deketin atau masih Lagi nggak fokus ke sana sih pikirannya. Ogah stres dan tak mau banyak pikiran, Tasya Farasya pilih fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan anak-anak. Bahkan dalam waktu dekat, Tasya akan segera pindah ke rumah baru. Ya, meskipun telah resmi bercerai November tahun lalu, tapi permasalahan Tasya dengan mantan suaminya Ahmad Assegaf terkait dugaan penggelapan dana perusahaan milik Tasya belum juga usai. Bismillah, amin ya. Udah mau jadi, doain. Semoga segera pindah. Perintilannya tinggal kayak bersih-bersih, terus karpet, gitu-gitu. Yang kayak sebenarnya udah bisa dihuni, tapi masih belum layak banget gitu lah ya. Doain aja yang terbaik, dapet jodoh yang terbaik. Kalau nggak dapet juga yang bahagia. Yang penting sayanya bahagia, anak-anak bahagia, amin. Apalagi kerugian miliaran rupiah itu hanya disanggupi Ahmad 10% untuk mencicil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Meski dirugikan secara material, tapi Tasya berbesar hati dan sangat menahan diri demi masa depan anak-anak. Ini kan cuma 100 rupiah, tapi maksudnya ada itikat baik nggak sih Kak? Dari mantan untuk... No comment deh. No comment ya? Utang perusahaannya masih berlanjut atau seperti apa Kak? Apa? Yang utang mantan sama... No comment. Udah berlalu, biarlah berlalu ya. Terima kasih mas. Pemirsa dikenal sebagai sosok suami idaman dan setia serta ayah yang baik. Tiba-tiba saja beredar di jagat maya video Ricky Harun tengah asyik karaoke ditemani seorang lady companion alias Elsie. Pemirsa dikenal sebagai sosok suami idaman dan setia serta ayah yang baik. Tiba-tiba saja beredar di jagat maya video Ricky Harun tengah asyik karaoke ditemani seorang lady companion alias Elsie. Pemirsa dikenal sebagai sosok suami idaman dan setia serta ayah yang baik. Tiba-tiba saja beredar di jagat maya video Ricky Harun tengah asyik karaoke ditemani seorang Pemirsa dikenal sebagai sosok suami idaman dan setia serta ayah yang baik. Tiba-tiba saja beredar di jagat maya video Ricky Harun tengah asyik karaoke ditemani seorang Pemirsa dikenal sebagai sosok suami idaman dan setia serta ayah yang baik.
tiba-tiba saja beredar di jagat maya video Meski sudah resmi bercerai, perceraian Dahlia Poland dan Fandi Christian masih mengundang rasa penasaran publik. Pasalnya di tengah proses cerai, Dahlia memilih kabur dari rumah meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil dan ngekos. Tak heran keputusan Dahlia tersebut menuai komentar miring netizen. Ia dianggap ibu yang egois dan tega meninggalkan anak-anaknya. Tapi tak sedikit netizen mendukung keputusan Dahlia. Tak mau terus jadi bulan-bulanan netizen, Dahlia Poland akhirnya belak-belakan mengungkapkan alasan dirinya angkat kaki dari rumah. Ya, dengan berurai air mata, Dahlia mengaku sangat berat hati meninggalkan ketiga buah hatinya. Apalagi selama melahirkan anak-anaknya, Dahlia merawat dan mengurus sendiri anak-anaknya tanpa bantuan babysitter. Karena rasa cintanya begitu besar pada anak-anak, Dahlia terpaksa mengambil keputusan berat ini. Berpisah dari anaknya dan berusaha menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Penjelasan Dahlia sempat membuat James, putra sulungnya, menangis, namun ia berusaha meyakinkan bahwa ia dan Fandi akan selalu ada untuk mereka. Ia pun berjanji akan kembali berkumpul bersama anak-anaknya suatu saat nanti. Lantas, apa alasan sebenarnya Dahlia bercerai dari Fandi? Mengapa kini ia merasa lebih bahagia daripada saat menikah? Bebas dari penjara, karir Jonathan Frizzy perlahan-lahan mulai bangkit. Pria yang akrab disapa Ijong ini kembali menjalani rutinitas syuting seperti akhir pekan lalu, Ijong menjadi bintang tamu acara musik di televisi. Hal itu sekaligus mengobat kerinduannya berada di depan kamera. Setelah membangun karirnya kembali, Ijong juga dikabarkan akan segera meresmikan hubungannya dengan Ririn Dwi Ariyanti, kekasihnya. Hal itu terlihat jelas pada unggahan foto di media sosial pribadinya. Dalam fotonya, nampak tangan Ijong menggenggam erat tangan Ririn dan menuliskan kalimat, "Coming soon new chapter." Kalimat yang mensyaratkan kemantapan hati Ijong untuk menikahi Ririn, bahkan kepada Indra Herlambang, pria berdarah Batak itu, mengungkapkan kepastian hari bahagianya. Ia juga tak ragu menyebut Ririn sebagai pasangan hidupnya yang selama ini mendukungnya di masa-masa sulit. Jika Ijong semakin mantap menikahi Ririn, itu berarti tak ada lagi perbedaan yang menghalangi mereka. Seperti kita, Ijong dan Ririn punya keyakinan yang berbeda. Netizen pun mulai penasaran siapakah yang akan mengalah. Pemirsa, kontroversi buku Broken Strings kian menjadi bola liar. Belum kelar hujatan terhadap Robby Tremonti yang diduga sebagai sosok Bobby. Lagi-lagi, aktor berusia 49 tahun ini kena hujat lantaran diduga menyewa buzzer untuk membuli Aureli Moremans. Dugaan tersebut menguat setelah percakapan yang diduga Robby dengan buzzer beredar di jagat maya. Dalam chat tersebut, sang buzzer mematok harga Rp450.000 untuk membuat konten di TikTok. Namun harga tersebut rupanya masih dianggap mahal oleh Robby. Sementara itu, di tengah isu menyewa buzzer, pengakuan Robby saat podcast bersama Della Puspita jika dirinya mengalami unipolar depresi tengah menjadi sorotan. Unipolar depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati yang rendah yang hadir di sebagian situasi. Kabarnya, gara-gara kehilangan wanita yang sangat dicintainya yang diduga Aureli, membuat Robby mengalami depresi hingga membuat dirinya tak bisa syuting. Benarkah Robby harus ke psikiater agar depresi yang dialaminya tak bertambah parah? Aureli minta netizen tak bully tokoh di bukunya, di sisi lain menyadari jika buku Broken Strings karyanya sudah bikin gaduh, Aureli pun meminta agar netizen tak lagi berspekulasi dan menyerang selebriti yang diduga menjadi tokoh dalam bukunya.